Setiap pagi jalanan selalu ramai, motor lalu lalang, orang berangkat kerja, anak sekolah bergegas. Di tengah keramaian itu ada satu hal yang sering bikin penasaran. Kapan sebenarnya driver ojek online tersedia? Saya mencoba mencari jawabannya, bukan dengan menebak-nebak, tapi lewat sebuah penelitian kecil yang mungkin akan berdampak untuk yang lainnya. Penelitian ini dimulai dengan cara sederhana, duduk di warung kopi sambil ngobrol dengan driver, mencatat siapa yang beroperasi di hari Minggu dan siapa yang aktif di hari Senin. Dari 30 anggota komunitas Gojek Cherry, ternyata tidak semua bisa jalan setiap hari. Ada yang harus kerja di kantor, ada yang libur, ada juga yang sengaja pilih hari tertentu. Dari obrolan ringan itu, pola sederhana pun mulai terbentuk. Setelah catatan terkumpul, lanjut pindahkan ke tabel. Dari situ kelihatan jelas, ada yang konsisten beroperasi, ada juga yang bolong-bolong. Untuk menganalisisnya, kita pakai metode rantai Markov dengan menggunakan probabilitas transisi dan probabilitas tree. Rantai Markov atau Markov chains adalah sebuah proses acak yang dimana semua informasi atau data yang ada pada masa depan terdapat pada masa sekarang. Kedengarannya rumit, tapi intinya begini. Kita lihat peluang seorang driver tetap beroperasi atau berhenti dari satu hari ke hari berikutnya. Misalnya, kalau hari pertama dia beroperasi, seberapa besar kemungkinan dia tetap beroperasi di hari kedua? Dari data yang ada, terlihat di hari pertama ada 21 yang beroperasi dan 9 yang tidak beroperasi. Kemudian di hari kedua ada 25 yang beroperasi dan 5 yang tidak beroperasi. Kemudian dilanjutkan melakukan perubahan jumlah driver yang beroperasi dan tidak beroperasi. Dari data yang ada, terlihat driver ojek yang beroperasi di hari pertama dan kedua sebanyak 15 orang, dan yang beroperasi di hari pertama dan tidak beroperasi di hari kedua sebanyak 6 orang. Kemudian yang tidak beroperasi di hari pertama dan beroperasi di hari kedua sebanyak 4 orang, dan yang tidak beroperasi di hari pertama dan kedua sebanyak 5 orang. Lalu saya lanjutkan ke hari ketiga. Caranya dengan membuat perhitungan probabilitas transisi dan dilanjutkan pohon probabilitas. Bayangkan cabang-cabang yang menunjukkan pilihan beroperasi atau tidak. Dari perhitungan, kalau seorang driver aktif di hari pertama, peluang dia masih aktif di hari ketiga adalah sekitar 63,5%. Kalau dia libur di hari pertama, peluangnya turun menjadi 56,3%. Angka-angka ini bukan sekedar hitungan. Mereka bisa jadi gambaran bagaimana komunitas ini bergerak dan bagaimana pelanggan bisa lebih siap menghadapi kemungkinan. Sehingga dari pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa peluang hari ketiga driver ojek online beroperasi adalah 63,5%. Peluang hari ketiga driver ojek online beroperasi jika hari pertama driver ojek beroperasi adalah 44,9%. Kemudian peluang hari ketiga driver ojek online beroperasi jika hari ke-1 driver ojek tidak beroperasi adalah 56,3%. Dan terakhir, peluang hari ketiga driver ojek online tidak beroperasi adalah sebanyak 51,1%. Penelitian ini bukan cuma soal angka. Di balik data ada banyak cerita.
Ada ibu yang menunggu ojek untuk mengantar anak ke sekolah, ada driver yang harus memilih antara kerja di pabrik atau narik ojek. Angka-angka tadi membantu kita memahami pola, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pola itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bagi pelanggan, ini adalah soal kepastian. Penelitian kecil ini dilakukan dengan catatan sederhana dan analisis probabilitas. Hasilnya mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk memberi gambaran. Dengan data, kita bisa menjawab pertanyaan sederhana. Kapan driver tersedia? Tapi dampaknya jauh lebih besar. Ini tentang keandalan layanan, tentang rasa percaya, dan tentang harapan untuk sistem transportasi yang lebih terencana. Dari Cibinong, saya belajar bahwa angka bisa bercerita, dan cerita itu bisa membantu